Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nobel Ramadana, NIM 241210. Saya mendapatkan buku ya tentang materi saya itu manajemen strategik yang saya dapatkan dari buku. Terima kasih Kang. Baik, yang pertama yaitu materi pengertian dan komponen manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu proses rencana dan berkesinambungan yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi agar dapat mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen strategi yaitu menentukan arah dan prioritas organisasi, mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efektivitas dan daya saing, mewujudkan visi dan misi organisasi. Dan kedua itu ada komponen manajemen strategi. Secara umum, manajemen strategi memiliki 3 komponen utama yang saling berhubungan dan bentuk satu siklus berkelanjutan. Yang pertama itu formulasi strategi, merupakan tahap perencanaan di mana organisasi menganalisis kondisi dan merumuskan strategi yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu implementasi strategi, tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Langkah-langkah utama yaitu menyusun kebijakan dan program kinerja, mengalokasikan sumber daya, mengatur struktur organisasi dan kepemimpinan, dan mengkomunikasikan strategi ke seluruh unit kerja. Dan yang C adalah evaluasi dan pengendalian strategi, tahap penilaian hasil dari pengawasan untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Dan ketiga ada hubungan antar komponen. Yang pertama yaitu strategi dirumuskan berdasarkan analisis situasi, dan kedua strategi dilaksanakan melalui kebijakan dan tindakan nyata, dan ketiga strategi dievaluasi untuk memperbaikan di masa depan. Selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan teori manajemen strategi. Manajemen strategi atau disebut dengan strategi manajemen adalah proses untuk menentukan tujuan jangka panjang organisasi, mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya, dan melaksanakan tindakan yang memungkinkan organisasi mencapai keunggulan kompetitif di lingkungan yang dinamis. Ada berbagai teori utama. Yang pertama yaitu teori posisi industri, organizing atau positioning school, fokus pada bagaimana struktur industri mempengaruhi persaingan dan kinerja. Dan kedua ada resource based view atau disebut dengan RBF, keunggulan kompetitif datang dari dalam perusahaan, sumber daya unik, kapabilitas, core competencies. Yang ketiga yaitu teori institusional, yaitu bagaimana norma, budaya, regulasi, tekanan sosial mempengaruhi organisasi dan strategi. Dan keempat yaitu teori biaya transaksi, yaitu memilih struktur organisasi dan strategi yang meminimalkan biaya transaksi, misalnya pengambilan keputusan atau koordinasi. Dan kelima yaitu teori dinamis atau disebut dengan strategi dinamis, bagaimana strategi harus bisa berubah secara responsif terhadap perubahan pasar teknologi, kompetitor, dan lingkungan inovasi terus-menerus fleksibilitas. Itu selanjutnya yaitu kompetensi inti, yaitu perusahaan mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya yaitu materi tentang manfaat dan proses manajemen strategi. Manajemen strategi membantu organisasi memahami arah jangka panjang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manfaat utamanya itu memberi arah dan tujuan yang jelas, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan daya saing, dan mendorong adaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang kedua itu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah tahapan sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahapnya yaitu pertama analisis lingkungan, yaitu mengkaji faktor eksternal dan internal dan organisasi. Dan kedua yaitu formulasi strategi, yaitu menentukan visi, misi, tujuan, serta memilih strategi yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga yaitu implementasi strategi, yaitu melaksanakan rencana melalui kebijakan, program kerja, alokasi sumber daya, dan koordinasi antar bagian. Dan terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian, yaitu menilai hasil pelaksanaan strategi, mengukur kinerja, dan melakukan perbaikan bila diperlukan agar tetap sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan dan prosedurnya. Pengertiannya itu adalah proses mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja dan arah strategi organisasi.
Tujuannya agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi ancamannya. Model analisis lingkungan. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Model paling klasik dan banyak digunakan. Dan kedua ada analisis PESTEL. Digunakan untuk menganalisis faktor eksternal makro yang mempengaruhi organisasi. Dan ketiga ada analisis Porter's Fifth Forces, yaitu model dari Michael Porter untuk menilai daya tarik industri dan tingkat persaingannya. Dan yang keempat ada analisis internal value chain analysis, fokus pada proses internal perusahaan dari pengadaan bahan baku hingga pelayanan pelanggan untuk menemukan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada prosedur analisis lingkungan. Yang pertama itu identifikasi faktor lingkungan. Kumpulkan informasi tentang faktor eksternal, peluang dan ancaman, serta internal kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya itu pengelompokan faktor, yaitu pisahkan antara faktor makro atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan mikro, pesaing, pelanggan, dan pemasok. Dan ketiga ada analisis dampak. Tentukan bagaimana faktor-faktor tersebut mengaruhi organisasi, baik secara positif maupun negatif. Evaluasi dan prioritasi, tentu faktor mana yang paling penting dan harus menjadi fokus strategi. Selanjutnya itu materi tentang menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Menentukan arah perusahaan berarti menetapkan tujuan jangka panjang serta pedoman umum yang menjadi dasar bagi seluruh kegiatan organisasi. Arah perusahaan memberikan visi ke depan agar setiap bagian memahami kemana perusahaan akan bergerak dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua itu ada komponen utama penetapan arah perusahaan. Pertama ada visi atau disebut dengan vision. Itu gambaran ideal tentang masa depan perusahaan yang ingin dicapai. Dan kedua ada misi, yaitu bisa disebut mission, yaitu pernyataan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk siapa dan bagaimana caranya. Dan ketiga ada tujuan strategis atau disebut dengan goals atau objectives, yaitu sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada nilai dan budaya organisasi atau disebut dengan core values, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman perilaku dan pengambilan keputusan. Dan ada selanjutnya ketiga itu proses menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Yang pertama itu analisis lingkungan internal dan eksternal, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Yang kedua ada menetapkan visi dan misi, yaitu menyusun pernyataan visi dan misi yang jelas, inspiratif, dan realistis. Yang ketiga ada menentukan tujuan strategis, yaitu merumuskan sasaran jangka panjang dan indikator keberhasilannya. Dan keempat, merumuskan strategi utama, menentukan cara mencapai tujuan, misalnya strategi pertumbuhan, diferensiasi, atau efisiensi biaya. Dan kelima ada sosialisasi dalam implementasi, yaitu menyampaikan arah tersebut ke seluruh bagian organisasi agar setiap departemen bekerja searah. Dan keenam ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu meninjau kembali arah perusahaan secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Formulasi strategi adalah proses menyusun rencana tindakan jangka panjang yang akan digunakan organisasi untuk mencapai visi dan misi dan tujuan strategisnya. Dan ada tingkatan utama yaitu strategi korporat, strategi bisnis, strategi fungsional. Dan kedua, strategi badan usaha. Strategi badan usaha merupakan strategi tingkat tertinggi yang berfokus pada arah keseluruhan organisasi. Tujuannya mengarahkan seluruh unit bisnis agar selaras dengan visi dan tujuan utama perusahaan. Dan ketiga adalah strategi bisnis. Strategi bisnis berada pada tingkat unit bisnis dan berfokus pada cara bersaing di pasar tertentu. Tujuannya membangun keunggulan kompetitif dalam segmen pasar yang dilayani. Dan yang keempat ada strategi fungsional. Adalah strategi tingkat operasional yang diterapkan di setiap bagian atau fungsi organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan teknologi informasi. Tujuannya yaitu memastikan semua bagian bekerja selaras untuk mendukung strategi yang lebih tinggi.